wabarakatuh. Oke, sini Ki. Kendiran Ki, itu tulangnya soalnya agak bengkok. Iya. Nah gitu. Sahabat tentunya. Ini yang mudahan ya. Kamu sono. Agak adik. Lah. Iyalah. Saya siapa? Masa adik, Pak. Karena mau 30 yang muda. Nah, gitu. Itu apa-apa udah rentak semua. Iya, gitu. Soalnya dia duduk di situ malu badannya, nona yang tua gitu. Bang dibikin bila sini nih. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'amin katsirah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala kama an'ama alaina bil Islam wazidna minhu wa kama an'ama alaina bil iman ya Rabb wazidna minhu wa kama an'ama alaina bil umur wa barik lana fi wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Muhammadin sallallahu habibi rabbil alamin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi thayyibin wa ashabil muhtadin wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, tibtum wa taba man syaakum wa tabawwa'tum minal jannati maq'adaha. Mudah-mudahan pada sehat afiat. Amin. Berkahi umur, langkah kita kemari semuanya yang menyebabkan malaikat ridho membentangkan sayap-sayapnya untuk diinjak-injak oleh para penuntut ilmu hatta yarja, sampai dia kembali pulang, maka langkahnya itu semuanya dihitung jihad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ibarat pahala, bukan tebang itu ya. Jadi bukan majlisnya yang tebang-tebang, karena setiap datang kemari dia menggondol pahala yang bukan tebang. Cuma pahala itu tidak dinampakkan. Ya, kalau dinampakkan, waduh, mungkin aktivitas duniawinya itu paling di 10 menit udah balik lagi ke majelis. Ya, baru 20 menit udah balik lagi ke majelis. Pokoknya pengennya ngaji mulu. Ya, nah, gara-gara tidak dinampakkan, jadinya rahmat. Biar kita enggak lupa dengan nasib kita daripada dunia. Dunia buat kita, dunia buat keluarga kita, ya, dunia buat orang-orang yang wajib kita perhatikan. Karena itu kebanyakan orang yang tertipu dalam hidupnya ini sehingga tidak sempat untuk ngaji, ya, nggak sempat untuk menuntut ilmu, tertipunya karena urusan dunia. Pendapatannya mau yang udah luar biasa, bahkan nggak sampai ada kerugian. Tiap hari ada yang tambah, tapi lupa ngaji, lupa menuntut ilmu, lupa berzikir, lupa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, lupa dengan saudaranya, ya, lupa dengan ukhuwahnya. Kan ini ukhuwat saudara dipertanyakan, wama ikhwanuka, waman ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Saudara saya bidoah, barang-barang dagangan saya. Orang tiap hari cuma barang-barang dagangan sama isi toko saya, sama produksi saya, sehingga untuk mengenal saudara muslimnya nggak pernah ada tahu. Itulah dia akan jauh, karena di dunia ini kita suruh memperbanyak saudara
saudara yang soleh, duduk sama orang soleh. Ahlul hudur, kita ini namanya ahlul hudur, mudah-mudahan. Ahlul hudur ma Allah, orang-orang yang hadir bersama Allah. Karena kita datang untuk mengikat diri kita dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikat hati kita, umur kita, mata kita, langkah kita dengan Al-Quran, kitab Allah yang satu-satunya masih kita dapati, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Al-Quran ini akan memberikan syafaat nanti di akhirat. Oke, bersyukur kita itu membaca tiap malam, baik yang udah lancar ataupun yang belum lancar. Yang penting kita membaca Al-Quran walaupun selembar, walaupun 2 halaman, itu adalah taufik dari Allah. Jadi taat, ya, maksiat itu ciptaan Allah. Kita taatnya begini nih, duduk di majelis ilmu, ini ketaatan, ini ciptaan Allah. Maksiat juga sama, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi saya maksiat yang dikehendaki sama Allah, ya enggak begitu. Emang kita kekuatan semuanya dari Allah. Allah ciptakan kita, Allahu khalaqakum, Allah ciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan perbuatan-perbuatan kalian itu ciptaan Allah. Cuma kalau maksiat mah ya tanggung sendiri, nggak bisa nanti berhujah sama Allah di akhirat. Ya, pas sudah engkau takdirkan ya Allah lah, Rasulnya udah diutus, Rasulnya, Al-Qurannya udah diturunkan, ya kan? Juga diberi akal, kita akal ini dikasih, suruh bedain mana yang baik, mana yang buruk, cukup. Cuma nggak semuanya cukup dengan akal, dikasih kitab Allah, Al-Quran, syariat, dikasih juga Rasul ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah itu mizan, jadi timbangan buat kita untuk berbuat di muka bumi. Saya hanya membawa satu hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mana satu hadis ini kalau memang berlanjut gurunya lagi nggak ada, kita baca hadis satu-satu aja ya, banyak ya, kalau kebanyakan ntar ya ngantuk, lama waktunya. Tapi diikutin ya, diikutin baca hadisnya, ikut semuanya membaca, baca hadis, ucapkan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ya. Apa yang disabdakan kita ucapkan, biar lisan kita jadi mulia, bibir dan lidah kita jadi mulia ngucapin sabdanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. An Anasin, baca. An Anasin bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atimur ruku'a was-sujuda walladhi nafsi biyadihi inni la arakum mimmi wara'i dhahri idza raqa'tum wa idza sajadtum. Rawahul Bukhari. Artinya
Artinya dari Sayyidina Anas dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempurnakanlah ruku dan sujudmu demi zat yang aku ada dalam genggamannya. Sesungguhnya aku melihat kalian dari belakangku ketika kamu ruku dan sujud. Hadis rawahu diriwayatkan Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas ini, Rasulullah memerintahkan kita untuk menyempurnakan ruku dan sujud. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kiblat kita di dalam melaksanakan sholat. Salu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat sholatku. Jadi sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya sudah terdiwan. Ucapan dan gerakan itu semuanya sudah terkumpulkan. Bagaimana kita melakukan gerakan-gerakan dalam sholat. Gitu. Sehingga ruku kita dan sujud kita ini tidak jatuh pada satu kesalahan. Karena ada sahabat lagi sholat, terus dia datang ke baginda Nabi, kata Nabi, "Shalli, fa innaka lam tusalli." Sholatlah kamu. Sholat lagi kamu belum sholat. Ya Rasulullah udah sholat lagi. Rasulullah artinya mengetes, sama nggak tadi yang pertama? Sama ternyata. Kata naik kepada Rasulullah, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sholat lagi kamu belum sholat. Udah ya Rasulullah. Sampai 3 kali. Ya Rasulullah, hanya itu yang aku bisa. Artinya diterangkan oleh Rasulullah, "Idza sholaita fakabbir." Kalau sholat tuh buka dengan takbir. Waqra ma tayassara minal Qur'an, baca yang ringan daripada Al-Qur'an. Ya. Qaim warka wa anta tatma'in, ruku kamu dalam keadaan tumani. Kemudian tadil wa anta tatma'in, kemudian kamu tidak, kamu tumanina. Artinya kita menyempurnakan ruku itu artinya tumanina, seluruh rukulah dalam keadaan tumanina, berhenti sejenak, gerakan semuanya mantap, ada jedanya, itu namanya tumanina. Subhanallah, cukup dengan subhanallah semuanya tenang, itu namanya tumanina. Segitu doang. Dari berdiri dia ruku, Allahu Akbar, subhanallah, tenang cuma udah dapet, balik lagi dah. Dia tidak subhanallah mantap, baru sujud. Subhanallah mantap, baru berbalik gitu. Itu namanya tumanina. Karena itulah Rasulullah suruh balik lagi, sahabat tadi, salat lagi kamu belum salat. Kenapa tidak ada tumanina? Buru-buru ya. Iya. Kayak gambarnya kayak kayak ayam lagi matok atau burung dara lagi matok makanan. Ya kan? Begitu, kayak burung pelatuk. Nah, itu adalah hal yang sangat penting, ya, sangat urgent sekali untuk kita lakukan dalam pelaksanaan sholat kita. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita itu untuk apa? Sempurnakan sujud, sama sujud. Sujud 7 anggotanya ya. Ini jidat, kedua telapak tangan, ini kedua lutut, kemudian ujung-ujung jari-jari kaki, jari kaki jangan sampai begini, ya.
percis keadaan kamu ketika kamu itu mau berdiri dari duduk, ya kan? Iya. Dari berdiri kan ini kayak kita kan ya, pasti begitu. Mau berdiri soalnya pijakan kita di ujung-ujung Api. ujung-ujung Jari. jari kaki. Iya. Nah lagi sujud tuh ya begitu, ya minimal berdiri lah begitu, jangan direbahin. Sah sujudnya, ya kayak begitu. Dan juga itu adalah menunjukkan mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melihat dari belakang sebagaimana penglihatan beliau dari depan. Aku bisa lihat kalian dari belakang punggungku seperti aku melihat dari depan. Ya, artinya karena saking perlu dan wajibnya itu rukun, Rasulullah sampai mengungkapkan bahwa Rasulullah bisa melihat dari belakang pun Rasulullah bisa lihat. Dan Rasulullah memperkuatnya dengan sumpah, demi zat yang aku dalam genggamannya aku bisa melihat kalian ya, dari belakangku sebagaimana aku melihat dari depan. Ya. Kemudian apa lagi? Nih. Itu lagi 5 menit. Yaitu orang yang banyak lalai dalam melaksanakan sholat itu adalah taswiyatus sufuf, pelurusan saf. Ya Allah. Jangan sampai kita saf itu ditawarin ke orang. Kalau di depan itu masih ada furja, renggang atau bisa muat masuk. Ya, sahabat itu sampai saling undi untuk dapat itu, berebut. Ya takota sampai saling buduhan ingin dapat saf yang pertama. Ini saf pertama masih ada, udah saf kedua pada diem aja, diliatin aja, suruh maju susah. Ini namanya nggak ada fikihnya orang ini. Nggak ada fikihnya, ibadah masih bengong aja. Lah ini masa imam harus bilanginnya, kalau kita bilang kasar kan gak enak, tolol banget sih orang pada gitu kan. Orang banyak masih kita tololin gitu. Jadi kalau yang kosong langsung isi ya. Soal pertama itu adalah apa namanya? Wadah pokoknya dia yang paling abdul, iya kan? Dan pelurusannya ya tidak qaimin biha ala sammat ala saffin wahid yurad biha aidan saddul khalal. Jadi maksud itu adalah saddul khalal, rapetin saddul khalal ala dibisab. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suruh nyuruh itu perhatian banget. Ya kenapa? Karena mereka katakan ya sufuna fi sholatin ka sufufi bil kitab. Mereka itu kalau udah berbaris sholat sebagaimana barisan mereka dalam pasukan perang. Gimana kalau berbaris? Rapi. Bahkan Rasulullah pernah membariskan sahabat, kan ada yang maju, ditusuk pakai tongkatnya Rasul. Ya, ta'akhir ya sawat gitu. Mundur dikit kamu ya sawat. Terus ini sawat cuma pengen ngetes doang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perutnya dibuka biar dia minta kisah, ya Rasulullah auja'tani, kau sakiti aku gitu. Kau tusuk. Ya Rasulullah bilang, kamu mau minta balas? Ya udah dibuka Rasulullah SAW. Ya kan dikasih itu tongkatnya. Tadi kamu waktu nusuk saya dalam keadaan berbuka baju. Di Rasulullah diminta juga bajunya suruh dibuka. Sahabat yang lain kesel lah. Ini apa? Sayyidina Umar ini apa-apa sih? Ibarat kalau bahasa kita di sawah, orang dalam keadaan genting ini lagi nganin pasukan, segala apa baik kan gitu kalau bahasa kita ya. Akhirnya Rasulullah memberikan, dikasih tongkatnya dijatuhin, dia peluk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa ini ya sahabat ya Rasulullah? Ya,
Kama taraita, artinya kamu sebagaimana kamu saksikan, kita ini akan melaksanakan perang. Aku takut aku gak bisa lagi lihat kamu. Aku kepengen dari bagian jasadku, tubuhku ini bersentuhan langsung dengan jasadmu. Misalnya aku gugur, ya, gugur mau udah syahid ibaratnya di surga, tapi akhir perjumpaan saya ini saya kepengen tubuh saya bersentuhan dengan tubuhmu yang mulia begitu. Ya. Jadi sholat mereka ini seperti barisan mereka dalam perang rapi. Ya, bantu itu imam. Jangan sampai imam menunjuk itu kosong. Makmum yang tahu tarik itu orang. Maju. Ini jangan nungguin imam ngomong rapetin. Kadang diem. Gak apa-apa ente ke belakang. Maju Pak gitu. Kadang-kadang suka diem aja tadi. Iya. Diem. Ya. Oke. Nah, begitu ya. Jadi melakukan taswiyatus sufuf itu merapatkan saf barisan itu terjadi antara apa ini namanya mangkibai ya bahu gitu, bahu. Jadi kalau bahu rapat artinya nggak perlu lagi mangkibai, telapak kaki, iya nggak? Ya. Berarti ini udah rapat, kaki pasti rapat sama yang lain. Sekarang kalau ini kejar kakinya yang dikejar. Nah ini gimana rapat? Agak nyampe lah. Kalau keadaannya regang gitu, lebar. Kangkang. Ini kita cuma segini. Jadi yang dahulukan yang lebih afdal adalah rapatnya pundak. Gitu ya. Gitu. Pundak. Gitu. Lurus. Kaki lurus. Usahakan jangan begini-begini ya. Ya. Lapaknya biasa begini nih. Kita lurusin. Kayak apa namanya itu? Kompas tuh. Kiblat sono ya sono. Kan kalau kompas kalau masih begini kan belum bener. Kaki kita kayak kompas begitu lurus. Kamu penuh nilai. Iya, penuh dengan fikih. Artinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. La hadrana bismillahirrahmanirrahim. Ala alihi wa sahbihi. Alladzi kana syai'ul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين يا الله يا رب Alhamdulillah.